Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emmy Wahyuni dari kelas IP 5B. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas akhir dari mata kuliah Fikih Digital. Dan saat ini saya sedang bersama oleh salah satu dosen YPUP Makassar. Mungkin terlebih dahulu bisa diperkenalkan Pak namanya. Ya, nama saya Muhammad Idris, ya, tinggal di perumahan Pau Permai. Ya. Pekerja saya salah satu dosen swasta di Makassar. Ya, tinggal di Jalan di Tonrok. Ya. Ya, jadi seperti ini Pak. Sekarang kita di semua instansi dan kampus itu sudah menggunakan yang namanya pelayanan digital. Jadi apakah di kampus YPUP Makassar juga sudah menerapkan pelayanan digital untuk mahasiswa dan juga dosen-dosen di sana? Betul. Karena sekarang digital memang sudah zamannya, sudah waktunya sama dengan dulu kita ada zamannya naik sepeda ya, zamannya. Kalau orang dulu pakai mobil dianggap wah, orang mewah atau orang paling tidak orang kaya. Sekarang orang biasa pun karena zamannya pakai kendaraan roda 4, biar orang sederhana ya, bisa juga pakai roda 4 sesudah zamannya itu ya. Jadi itu sudah pasti itu. Kalau saya kira kalau di Sulawesi Selatan ini semua program ini rata-rata menggunakan pelayanan digital. Ya. Kalaupun ada misalnya Satya dipilih-pilih, tapi kebanyakan pakai pelayanan digital. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak salah satu bentuk pelayanan digital yang diterapkan di kampus YPUP Makassar? Ya, seperti kita misalnya pelayanan digital yang kita terapkan di kampus misalnya. Kalau dulu kita saya masih ingat tahun saya mengajar tahun sembilan itu ya awalnya itu ya biasa belum memakai waktu digital ya kita menerangkan apa adanya yang ada sesuai dengan di buku. Iya. Tapi sekarang karena adanya pelayanan digital, kalau perlu ya, kalau kita berbicara misalnya di negara Amerika ya kita perlukan, karena kebetulan saya juga mengajarkan di sana itu misalnya tentang yang terkait dengan pemasaran dalam perusahaan. Misalnya bercerita di Amerika, kita perlihatkan contoh-contoh gambarnya mulai dengan digital ya, supaya itu mahasiswa itu jauh lebih memahami, jauh lebih mengerti, karena sambil dia memahami konteksnya, dia juga melihat semacam gambarnya ya sesuai dengan apa yang ada di negara itu. Saya kira gitu ya, salah satu contoh pelayanan digital. Jadi tadi adalah salah satu contoh pelayanan digital yang diterapkan ya Pak di kampus YPUP Kota Makassar. Kalau untuk mahasiswa itu Pak, terkait dengan pelayanan digital, apakah mahasiswa juga bisa dengan mudah mengakses misalnya terkait pembayaran, ataupun mahasiswa ingin melihat hasil proses pembelajaran, apakah juga bisa diakses Pak oleh mahasiswa melalui pelayanan digitalnya? Ya, seperti misalnya di kampus sekarang ya, banyak dengan adanya digital, banyak contoh-contoh kemudahan. Dulu sebelum ada semacam digital yang diterapkan ya, kalau mau membayar misalnya ya membayar cash langsung kita mengunjungi. Sekarang teman mengirim fotonya misalnya seperti apa itu yang seperti apa namanya itu yang biasa yang dipoto itu ya, iris ya Pak. Iya, iris ya. Jadi itu sangat membantu sekali. Saya kira dengan kita sambut dengan baik ini dengan pelayanan digital, karena banyak memberikan kemudahan. Contoh lain misalnya ya, dulu kalau kita belajar ya harus offline di kampus. Sekarang tidak mesti, bisa online. Iya, jadi urusan juga tetap jalan juga kuliah sama dengan adik-adik misalnya, sementara kuliah kerja juga bisa bekerja sambil belajar. Itulah kelebihannya ini
artinya sistem digital mempermudah. Mempermudah ya, Iya, Pak. iya. Yang mempermudah akses mahasiswa maupun dosen yang ada di sana ya, Pak. Iya. Kalau kita kaitkan, Pak, dengan etika Islam, misalnya bentuknya riba, gharar ataupun penipuan, mungkin bagaimana Pak caranya untuk meyakinkan mahasiswa ataupun dosen bahwa yang disampaikan melalui digital ini memang terverifikasi dan bisa dipercaya, Pak? Iya. Ini masalah riba ya. Ini menurut pendapat saya. Ya. Kalau riba itu punya tingkatan. Saya selaku dosen juga ada, biasa terkadang ada riba kita lakukan. Contoh, kita mau membangun rumah, kita ambil uang bank. Iya, itu uang bank. Karena kita berhitung, kalau kita mengumpulkan gaji kita, kemudian kita membangun rumah, kita kalah. Kenapa? Karena misalnya 10 tahun ke depan bahan-bahan itu naik. Kalau naik itu bahan-bahan, jelas naik juga biaya pekerja alias tukang. Ya, kita kalah, terpaksa kita meminjam uang bank. Nah, disinilah banyak persepsi orang-orang itu banyak salah paham. Kalau menurut pendapat saya, riba itu punya tingkatan. Kalau kita niat kita baik untuk mengembalikan dan kita diuntungkan ke depan, kemudian pihak kedua alias banyak diuntungkan karena lancar pembayaran, karena juga dia jalan administrasinya digampang, bisa menggaji karyawannya sambil ada keuntungannya yang bukan juga yang terlalu banyak, tapi yang sesuai. Itu kedua belah pihak diuntungkan, tidak apa-apa. Diibaratkan kita mau ambil emas, jangan teman-teman emas tidak mau kotor. Ada mau ambil emas, turun di ada pergi ambil batunya, bahkan ada yang itu biasa tangannya ya, turun di lumpur di sungai. Tetapi emas kita lihat sama dengan ini, misalnya ini pemisalan. Jadi yang salah riba itu kalau niat kita untuk meminjam, kemudian adanya kita tidak mau mengembalikan 1 kali, sembaik 2 kali, 3 kali. Itu namanya ada yang mau dirugikan, ya, terutama pihak kedua. Itu haram. Ini juga tadi yang pertama yang saya jelaskan, tetapan tapi punya tingkatan. Ya, itulah fungsinya tobat. Karena beda kalau kita misalnya yang ringan dengan yang berat, tentu ya risikonya juga berat juga. Kalau berat karena tadi niatnya yang tidak mau mengembalikan. Iya, yang satu ini merasa bahwa saya diuntungkan, banyak merasa senang, sama-sama senang. Iya. Di dalam agama dikatakan kita kasih senang orang, bagaimana menyenangkan perasaannya orang, makanya itu dianjurkan kita kalau kita bertemu kepada sesama kita manusia, bukan saja sesama muslim, karena kita sama-sama hamba semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan senyum. Fungsinya apa? Senyum sama orang supaya senang hatinya orang, kita juga senang hati kita. Iya, Pak. Program-program itu, apalagi kalau baru itu ya, kalaupun ada kesalahan tapi sangat minim. Kalaupun ada kesalahan misalnya sedikit, tapi kita itu selaku dosen dia selalu mau mengikuti bagaimana perkembangan kampus kita ini setara dengan kampus kebetulan kampus kami swasta setara dengan kampus-kampus swasta yang sudah maju yang ada di Indonesia. Iya. Jadi bisa dibilang juga bahwa pelayanan digital ini, kalaupun ada kesalahan sistem yang berlaku, para dosen dan semua pihak yang terlibat itu bisa memberikan solusi ya Pak, sehingga mahasiswa juga merasa aman ketika melakukan proses pembelajaran dengan adanya digitalisasi ini ya Pak. Iya. Jadi ketika kami Pak belajar di Fikih Digital itu tentang Maqasid Syariah. Nah, jadi dari penjelasan Bapak tadi mungkin saya bisa mengutip ada 2 maqasid syariah yang bisa diterapkan atau dikaitkan tadi dengan penjelasan Bapak, yaitu
hifz akal dan juga hifz al-amal, di mana kita memelihara akal juga, di mana kita selain melakukan proses pembelajaran, kita juga memanfaatkan media yang ada, salah satunya digitalisasi digital. Salah satunya proses pembelajaran digital. Selain itu, dengan adanya sistem tadi disampaikan bahwa pengelolaan misalnya pembayaran dari mahasiswa itu bisa dimasifkan ya Pak, bisa diverifikasi. Okay. Mungkin Bapak bisa merekomendasikan ataupun menyampaikan tentang pelayanan digitalisasi digital di kampus YPUP Makassar kepada seluruh mahasiswa atau mungkin calon-calon mahasiswa yang nantinya akan bergabung di kampus YPUP Makassar, Pak. Oke. Silakan. Ya, jadi kalau kita mau kaitkan dengan apa tadi itu yang pertama? Untuk memelihara akal, Pak. Ya, akal. Ya. Jadi akal itu, ya kita bisa bagi dua ya. Akal yang sifatnya bercampur positif, ada akal yang bercampur dengan negatif ya. Jadi kita kesampingkan dulu akal yang bercampur dengan negatif. Kalau jangan kita tidak pakai ya, karena kalau di perguruan tinggi akal yang tersangkut paut dengan negatif itu hancurlah perguruan tinggi ya. Contoh misalnya dosennya ya banyak akal-akalan ya, misalnya 2 jam waktunya ya, lagi setengah jam mau berangkat, mana macet di jalan, tinggal 10 menit ya, tinggal 10 menit di kampus. Ini mengakal-akalan. Kenapa? Anda dibayar 2 jam sementara waktunya hanya 10 menit, 15 menit dia. Ini dia tidak sadari bahwa kalau secara agama yang seperti ini dia termasuk korupsi waktu. Dia termasuk mencuri karena korupsi karena dibayar waktunya sementara waktunya tidak sesuai. Apalagi tadi yang satu pengelolaan harta. Ya, tidak ya. Lagi satu nih. Kita kembali ke akal yang berbau dengan positif. Kalau kita berbau dengan positif ya, kalau mengajar 2 jam, kalau misalnya kita mengajar jam 8 ya, kita sesiap jam 7 start, kita memperkirakan perjalanan misalnya setengah jam. Ya lebih baik ada tengah waktu sekian menit baru masuk di kelas. Ya itu waktu yang memang berbau positif secara akal. Kemudian ke mahasiswanya tadi itu kita kembali ke akan berbau dengan negatif. Contoh, sama beli buku, tapi dia tidak belikan buku. Dikasih buku, pembeli buku sama orang tua, dia belikan pakaian, dia belikan sepatu. Sehingga pada saat dia semester dia menggunakan buku mental laguan, itu namanya akal yang berbau negatif. Mahasiswa yang berbau dengan akal yang berbau dengan positif ya, ada sifat positifnya. Contoh misalnya orang tua saya ini misalnya petani atau tukang kebun. Kalau saya beli buku harganya misalnya 150.000, kalau saya fotokopi hanya 25.000. Ini dia fotokopi misalnya, karena dia sesuaikan dengan kondisi kadang orang tuanya, berarti bisa beli 5 buku, dia fotokopi 6 buku demi untuk membantu orang tuanya. Artinya secara positifnya ini orang tuanya ini lega, tidak terlalu memberatkan, dan dia juga betul-betul belajar. Saya kira gitu ya. Mungkin Pak bisa disampaikan tentang pelayanan digitalisasi yang ada di kampus YPUP Makassar untuk memberikan mungkin pandangan kepada mahasiswa dan calon mahasiswa barunya Pak, supaya tertarik bergabung di kampus YPUP Makassar. Sebenarnya itu ya, terkadang saya itu memberikan pandangan sama teman kalau mau dikenal kampus itu perlihatkanlah
apa-apa yang kita miliki secara secara umum. Contoh misalnya ya, ada orang punya keahlian, tetapi dia tidak bisa perlihatkan di muka umum, maka kalanya itu hanya dirinya yang tahu. Contoh misalnya, ada kelebihan misalnya olahraga, kita adakan pertandingan, sehingga orang-orang itu banyak yang menata, dia lihat, oh ternyata begini dia Pope. Kalau misalnya ada jurusan misalnya akuntansi, ya kita ada ke seminar, bukan saja kalau perlu kita undang antara provinsi itu supaya kita ekspos orang lihat betul-betul di sana itu ada semacam kita baku adu dalam hal segi positif, baku adu ilmu itu mengeluarkan argumen yang sesuai dengan kedisiplinan ilmu. Apakah manajemen, misalnya jurusan manajemen, jurusan matematika, jurusan bahasa Inggris, supaya itu masyarakat umum dia lihat seperti ini, oh ternyata di sana ada. Ya saya kira gitu salah satu pandangannya. Jadi itu tadi penjelasan singkat tentang pelayanan digital yang mulai diterapkan oleh kampus YPUP Kota Makassar. Dari penjelasan Bapak selaku salah satu dosen di kampus YPUP Makassar dapat disimpulkan bahwa kampus YPUP Kota Makassar juga sudah menerapkan yang namanya proses pembelajaran dan menerapkan yang namanya digitalisasi, di mana hal ini tentunya memberikan kemudahan baik dari dosen maupun mahasiswa untuk mengakses segala bentuk kegiatan akademik kampus. Selain itu, kampus YPUP Kota Makassar dengan adanya digitalisasi juga berupaya untuk mengupayakan proses pelayanan sesuai dengan perkembangan zaman yang tadi disampaikan, serta mengupayakan juga untuk menyetarakan dengan sistem pelayanan di beberapa kampus yang ada di Indonesia.